Orang tidak bisa dikendalikan oleh uang. Berarti yang akan bernilai adalah gagasan atau ide. Di tengah sakit Indonesia di umur 80 tahun ini, kalau misalnya Ustadz Felix dikasih kekuasaan absolut jadi Gua Rose ini misalnya, 5 tahun deh paling, sebentar, punya obatnya gak? 3 obat deh. Pertama guru. Karena kita mulai dari ulama itu akan ketika dicabut akan mengakibatkan problem-problem yang banyak. Berarti aku akan memfokuskan pada guru, pengajar, bukan sekolah ya, tapi guru. Karena menurutku sekolah itu adalah guru. Kalau gurunya bagus, maka yang lainnya bagus. Dan aku kaget banget ketika ngelihat Vietnam itu sangat melejit ketika memang mereka perhatian banget pada gurunya. Jadi guru-guru, contoh kayak gini ya. Kalau misalnya kita pergi ke supermarket atau department store itu ada karyawan of the year gitu atau karyawan of the month gitu kan ya. Ini adalah yang paling bagus pelayan. Nah, mereka tuh menghargai guru banget. Jadi kalau ada guru yang pintar yang bisa memberikan hasil lebih daripada yang sudah distandarkan, itu nanti akan dipanggil sama presiden. Akan terus kemudian disalami, dikasih hadiah, dikasih motivasi, mungkin diupload di sosial media biar dia tuh kemudian famous dan segala macam. Itu di Vietnam terjadi tuh. Di kita, mohon maaf nih, siapa yang dipanggil presiden? Siapa yang dipanggil presiden? Yang dipanggil presiden Raffi Ahmad. Aku nggak punya masalah sih dengan Raffi Ahmad. Cuman masalahnya adalah yang dianggap penting adalah orang-orang yang punya masa, bukan orang-orang yang bisa mengubah Indonesia. Kecuali kalau Raffi Ahmadnya bikin perhatian pada pendidikan kan gitu kan ya. Kita ini menjadikan sesuatu yang nggak penting jadi viral. Contohnya bendera One Piece. Gitu kan ya. Apa urusan pemerintah ngurusin bendera One Piece? Come on. Kamu nggak ada urusan yang lain nih. Nah, ini yang pertama nih. Artinya guru-guru itu harus terus investasi ke guru. Investasi ke guru-guru. Betul. Yang kedua, penguasa-penguasanya ini benar-benar harus di riset sih menurutku sih. Harus di riset kepalanya, melihat bahwasanya jabatan itu adalah sebuah cara untuk melayani orang, bukan mengambil sesuatu dari rakyat. Maka yang kedua ini aku pikir harusnya bisa sih sistemnya diubah. Karena yang masalah kan sistemnya kan. Coba bayangin begini misalnya. Kenapa pernah sholat jamaah? Kenapa di Islam tuh orang-orang nggak ada yang mau jadi imam tuh? Silakan Ustadz aja silakan. Oh silakan kamu jadi suara. Merasa ilmunya mungkin yang masih ini takut salah, takut lupa, takut salah, males gitu kan ya, nggak dibayar ngapain gua gitu kan ya. Karena jadi imam nggak ada yang bayar, maka semua kalau bahasa Sunda patuduh-tuduh, nuduh-nuduh orang lain, silakan. Ujungnya nggak jadi sholat tuh gara-gara nggak ada mau jadi imam. Nggak ada kan orang yang berbuat jadi imam kan, karena nggak ada sesuatu advantage. Di dalam Islam, begitu Umar bin Khattab itu putus kemudian ditusuk lalu mau wafat, dia bilang jangan Abdullah yang jadi pemimpin. Walaupun orang-orang bilang siapa lagi yang lebih tahu bagaimana cara memimpin selain anaknya, karena anaknya itu sama bapaknya terus dan anaknya capable. Abdullah bin Umar tuh ngeri, tapi Umar bilang jangan kasih 2 musibah pada keluarga Umar. Karena kepemimpinan adalah musibah. Berarti ketika kepemimpinan diganti, cara pandang orang kan berganti. Misal ya, bisa nggak sih dibuat kayak Umar misalnya, pejabat-pejabat itu dihitung misalnya. Kalau misalnya dia menjabat, kekayaanmu sudah segini nih. Begitu dia menjabat, dia beli rumah, ambil rumahnya, lalu panggil orangnya. Jadi ambil dulu rumahnya, panggil orangnya. Jangan panggil orangnya suruh kita buktiin rumahnya dari mana. Ambil rumahnya, orangnya panggil, buktiin kepada kami itu uangmu. Kalau kamu nggak bisa buktiin, itu berarti kita sita. Bisa begitu kan? Sekarang kan nggak gitu kan ya. Sekarang coba bayangin, ada orang, mohon maaf nih, kita tahu kan gaji pegawai negeri berapa kan gitu kan ya. Taruhlah gaji pegawai negeri siap berapa? 110 juta DPR per tahun misalnya. Kalau rumahnya 10 miliar nggak masuk akal. Paham gak sih maksudnya? Itu baru satu rumah 10 miliar nggak masuk akal. Oh tapi saya dari keluarga yang kaya nih misalnya. Buktiin. Kalau kamu nggak bisa buktiin, kami ambil. Itu sederhana seperti itu. Nah, jadi sistemnya yang diubah. Karena kalau misalnya orangnya aja yang diubah, itu nggak akan pernah bisa untuk jadi sih. Yang ketiga menurutku kultur. Kita terlalu banyak meninggalkan kultur. Kita selalu bilang bahwasanya kita bangga dengan Indonesia. Kita selalu bilang bahwasanya NKRI harga mati. Kita selalu bilang bahwasanya kita harus misalnya menjadi orang yang tidak terpengaruh dengan luar. Pada semua daripada kita itu ya, kultur kita tuh sebenarnya nggak ada yang dijaga.
Dan kita tahu kultur, history itu seperti akar. Kalau sudah nggak ada akar, maka dia akan nyambung ke tempat yang lain. Maka sekarang cara berpikir kita, maka sekarang kultur kita banyak kultur barat. Coba lihat sekarang, bagaimana terus kemudian anak-anak muda, karena dia nggak pernah diajarin sejarah, dia nggak pernah dibolehin ngerti tentang bangsanya sendiri, akhirnya dia terus kemudian rooting pada orang lain. Dia berakarnya pada orang lain. Nah, jadi harusnya itu sih. Ya, akhirnya kehilangan identitas. Ya. Cuma 3 obat tadi ini. Ya, kalau kata bapakku, versi bapakku 3 orang ya. 3 obat ya. 1 orang Jawa. Karena orang Jawa itu adalah mayoritasnya Indonesia. 2 orang Muslim, karena orang Muslim juga mayoritasnya. 3 perempuan. Wow. Jadi didik perempuan, Jawa dan Muslim. Megawati itu kayaknya. Powerful. Coba menarik banget sebenarnya. Kalau bicara tentang obat kecemasan tuh luar biasa ketika kita bicara soal keresahan kita soal Indonesia. Cuma ada yang cukup mengganggu Rian sebenarnya. Sampai hari ini kita bisa melihat berita yang hari ini beredar lah. Bikin kita setiap hari cemas. Terutama baru-baru ini Ustadz juga sepakat tadi soal obat di guru. Dengan anggaran gede di pendidikan itu jumlahnya 700 triliun. Masih menganggap partisipasi masyarakat tuh kurang gitu. Gaji guru yang rendah ini. Betul. Saya merasa ini emang gak ada keseriusan gak sih? Pertama gini ya, kalau makanya kecemasan tuh perlu. Pernah dengar ini satu pepatah cogito ergo sum. Itu kan awalnya ada tuh, nggak cuma cogito ergo sum, ada dubito dulu. Dubito terus apa cogito gitu, terus baru cogito ergo sum. Aku cemas, makanya aku berpikir. Aku berpikir, makanya aku adalah ada. Hidup, aku ada. Nah, negara ini punya kekhawatiran nggak sih? Nah, kalau ada kekhawatiran atau kecemasannya itu apa? Nah, itu perlu kita lihat dulu. Kalau kita lihat secara gampang, kecemasan manusia itu ada 3. 1, kecemasan akan dirinya sendiri. 2, kecemasan atas orang yang lain. Yang ketiga adalah kecemasan akan sesuatu nilai yang lebih luhur lagi. Misal kalau kita lihat ya, Rian kalau andaikan kita nggak kenal satu sama lain, Rian lapar, aku lapar. Cuma ada 1 potong roti. Rian yang makan atau aku yang makan? Ya, makan. Rian yang makan. Aku akan berpikir aku yang makan. Kenapa? Aku mau hidup. Gitu kan ya. Kita akan berebutin 1 roti itu. Membunuh aja nggak ada masalah. Tapi ada nilai yang kedua. Kita kan bisa mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu kalau kita punya rasa cinta tuh. Maka seorang ayah manapun akan mau dengan senang hati dia mati asal anaknya makan. Bisa dipahami ya. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, itu dengan nilai yang lebih luhur lagi. Makanya ada nilai yang bisa membuat seorang ayah dan anak mati demi sesuatu yang diyakini. Nah, itu nilai yang lebih luhur lagi tuh. Dalam hal kita Islam, berarti kita bicara tentang agama nih, misalnya. Nah, nilai mana yang ngedrive orang-orang Indonesia nih? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Aku nggak ngelihat yang jelas yang ketiga. Aku nggak lihat. Yes. Apalagi yang kedua, keluarga sendiri ya. Keluarga sendiri. Apapun dilakukan untuk keluarga sendiri. Tapi menurutku lebih banyak yang pertama sih. Orang lebih banyak mikirin dirinya sendiri, bukan mikirin orang lain. Coba bayangin ya. Kalau kita serius, Indonesia tuh kaya banget. Kaya banget. Dan bisa melakukan hampir apapun yang mau untuk mereka lakukan. Tapi kenapa nggak terjadi? Karena nggak ada nilai yang diperjuangkan. Makanya contohnya misalnya, coba Rian bayangin, coba aku ngajak Rian untuk bayangin. Rasulullah itu ketika dia ditanya sama orang, ya Rasulullah, kalau kami serahkan semua kekuasaan kami kepada engkau, untuk engkau tegakkan Islam kepada kami, maka kami dapat apa? Maka Rasul bilang surga. Dan mereka udah yakin dengan nilai-nilai itu, mereka sudah terinternalisasi dengan Islam, mereka udah yakin banget bahwa ada kehidupan setelah mati, dan mereka pengen banget surga dan gak pengen yang lain. Maka kata-kata itu cukup untuk membuat mereka tidak bisa dibeli oleh yang lain lagi. Tapi sekarang aku sudah pernah nyampein, tapi aku nyampein lagi. Kita simulasi kalau kita jadi orang jahat. Kalau Rian mau jadi orang jahat, apa yang Rian pertama kali amankan? Ya, kekayaan. Caranya? Paling penting sebenarnya ya memanfaatkan apa yang aku punya dari dulu gitu. Misalnya? Resource yang ada gitu. Aku ajarin One Piece. Dia ngendalin tentara. Makanya tentara dunia itu sama pemerintah dunia itu gini nih. Karena dia tahu bahwa kekuatan senjata itu bisa buat orang nurut. Maka kalau aku jadi orang jahat, yang pertama aku amanin adalah jenderal-jenderal. Aku beli. Aku punya uang, aku bayarin mereka, aku buat hidup mereka happy gitu kan ya. Maka mereka akan nurut dengan aku. Pegang senjata. Tapi
Kalau andai kan yang pegang senjata datang orang yang lebih kaya, Rian datang yang lebih kaya, Rian bayar dia lebih bagus. Dia akan loyal pada yang bayar. Berarti dia akan berpindah tuh loyalitasnya. Ini yang terjadi kan banyak di negara-negara yang lain ya, bisa jadi di Zimbabwe, Wakanda ataupun di Nigeria kan gitu kan ya. Tidak di Indonesia tentunya. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya supaya mereka tidak bisa ngiler lagi dengan duit? Ya. Kalau ada value yang ketiga tadi. Kalau ada value yang ketiga tadi, maka dia akan bilang, jangan coba-coba nyuap aku, karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan pada saya, itu nggak bisa nyelamatin saya daripada api neraka, karena saya yakin semuanya akan dipertanggungjawabkan. Berarti perfect itu. Orang tidak bisa dikendalikan oleh uang. Berarti yang akan bernilai adalah gagasan atau ide. Menarik. Karena kalau seandainya uang itu masih dijadikan sebagai satu-satunya perlombaan, maka gagasan itu nomor 2. Termasuk dalam pemilu.